Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menambah torsi pada Bregoga. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau bilang kalau yang punya ide ini bukan aku pribadi. Jadi aku dapat ide ini ada dari namanya pemain Bregoga dan Crash Gear dari Grobogan, namanya Om Robi Firmansyah. Jadi dia yang ngasih ide buat ngelakuin ini dan terus aku coba implementasikan sendiri. Jadi buat yang belum tahu, walaupun Bregoga itu ya cuman mainan gitu ya, tapi di dalamnya itu ada sebuah mekanisme yang sangat kompleks buat naikin torsi jadi gede banget. Jadi bayangannya gini, kita mulai dari Bregoga yang udah dirakit dan udah siap dinyalain. Eh, nah, ketika dinyalain, rodanya akan berputar dan senjata depannya itu akan berputar. Tapi kalau misal nyadar, perputaran roda dan perputaran senjata depan itu sama sekali nggak imbang. Yang roda itu oke, cepet banget gitu kan. Sedangkan yang senjata depannya itu lemot, bukan lemot sih, pelan gitu ya. Jauh lebih pelan. Kenapa gitu? Aku udah agak males bongkar, jadi ini baru selesai bongkar-bongkar semuanya. Kalau harus bongkar lagi, agak males. Aku pakai contoh yang udah dibongkar aja ya. Tapi walaupun mekanismenya beda, tapi inti cara kerjanya sama kok. Kita urutin perjalanannya dikit ya. Jadi dari dinamo, dia bakal muter counter gear bakal muter as roda bakal muter gear yang ke senjata depan. Lah dari gear ini akan masuk ke main weaponnya. Nah, di main weaponnya rata-rata Bregoga itu main weaponnya mekanismenya adalah semacam ini. Gear di dalam Bregoga, senjatanya Bregoga itu adalah sebuah mekanisme untuk membesarkan torsi. Jadi kalau misal yang agak familiar mungkin dengan Tamiya dan lain sebagainya, semakin besar torsi, semakin turun RPM-nya. Itulah kenapa RPM dari dinamo tidak sejalan dengan RPM yang ada di main weaponnya. Yang dari dinamo bisa kenceng muter roda gitu kan. Begitu sampai di main weapon jadi kayak ter, tapi torsinya jauh lebih gede daripada si rodanya. Torsi itu buat apa sih? Torsi itu buat power. Anggaplah gini, gampangnya ya. Rodanya Bregoga, walaupun dengan dinamo yang sama, rodanya Bregoga dia mungkin cuman mampu ngangkat beban berapa gram gitu kan, berapa gram gitu. Sedangkan ketika udah nyampe ke main weapon, kayak main weaponnya Smash Touch atau Drain Fang atau Rolling Tyrant atau dan lain sebagainya yang senjatanya muter gitu, dia RPM-nya rendah, tapi karena torsinya gede banget, dia mampu ngangkat misal kayak unit-unit gede macam macam wild boring atau spiral mangler yang full unit gitu ya. Buat yang belum terlalu ngerti bedanya RPM sama torsi, itu kalau misal di motor tuh gini, RPM itu yang nentuin berapa top speed motor tersebut. Dan biasanya kan pakai gigi 5, dia pakai gigi banding yang gede, gigi banding yang kecil, jadi perbandingan giginya kecil sehingga top speednya bisa tinggi. Sedangkan ketika butuh tenaga lebih besar, misal kayak pas ditanjakan, motor itu bakal pindah ke gigi yang lebih rendah, di mana perbandingan giginya lebih gede. Yang itu dia kuat bahwa motornya melewati tanjakan itu. Makanya biasanya kalau ditanjakan kan giginya terus dipindah ke, nggak relate buat yang pakai matic ya. Ya tapi kalian bisa bayangin lah ya, biasanya kan juga ada keterangan pindah ke gigi rendah gitu kalau misal pas di tanjakan. Nah oke, jadi torsi hubungannya adalah dengan kekuatan. Kalau misal di Bregoga, torsi ini dipakai buat kekuatan ngangkat unit lawan. Jadi nanti dari perputaran roda depan itu masuk ke gear yang agak keluar body, dia dari gear itu terus dikecilin lagi ke gear yang kecil ini gear banding namanya. Gear banding itu biasanya dipakai buat ningkatin torsi dari gede ke kecil, dari gede ke kecil, ketemu gede ke kecil, ketemu gede ke kecil, ketemu gede ke kecil, nah semacam kayak gitu terus. Jadi torsinya RPM-nya bakal dibagi. Semakin rendah RPM-nya, semakin tinggi torsinya. Semoga ada bayangan. Jadi intinya adalah Bregoga itu sebuah mekanisme mainan di mana senjata utamanya, main weaponnya itu sangat bergantung banget sama torsi buat kekuatan ngangkat lawannya.
Jadi gimana caranya naikin torsi dari Bregoga? Cara yang paling gampang adalah ganti dinamo yang itu khusus buat torsi, torque tune 2. Jadi TT2 ini adalah dinamo yang emang diperuntukkan buat naikin torsi. Jadi dia RPM-nya mungkin lebih rendah tapi torsinya gede. Nah, di yang motor yang ini aku pakai yang TT2, sedangkan yang di motor ini aku pakai motor standar. Itu adalah cara yang pertama buat naikin torsi. Cara yang kedua adalah dengan memperbesar perbandingan gearnya. Jadi gear normal dari Bregoga itu ini agak masuk teknis dikit ya. Jadi gear normal Bregoga itu dia biasanya pakai pinion 9 atau 10, terus habis itu counter gearnya itu adalah 16 sama 28. Ini kalau dikonvert ke rasio gear itu didapatnya adalah 1:5,xxx sekian sekian sekian. Ya anggaplah 1,5 gitu ya. 1,5. 1:5. Nah, kita akan gedein gear rasionya. Jadi kalau di crash gear kita bisa ganti counter gearnya dan gear yang di rodanya, gear shaftnya. Cuman kalau di Bregoga dia karena unitnya kecil banget, baru ganti counter gearnya aja dia udah hampir mentok tuh kan. Udah hampir mentok. Jadi yang warnanya kuning biru ini adalah gear yang kita ganti, yang pinionnya juga kita ganti. Jadi gampangnya kita gedein torsinya pakai gear yang lebih gede. Gear yang lebih gede itu bakal nurunin RPM. Gear banding yang lebih gede itu bakal nurunin RPM dan naikin torsi. Kalau yang aslinya kan dia di bagian yang gear bandingnya ini yang bawah dia ada 16, atasnya 28, kita ganti ke yang bawah 16, yang atasnya ke 30. Cuman nanti bakal tidak cukup di pinionnya. Pinionnya dari yang pinion 10 atau 9 kita ganti ke pinion 8. Dengan pinion yang lebih kecil, otomatis torsinya bakal lebih gede. Dengan gear banding yang lebih gede, otomatis torsinya juga bakal naik. Nah, terus gearnya dapat dari mana? Gearnya yang pertama bisa beli. Jadi di crash gear itu ada namanya settingan low gear, settingan gear low lah. Itu buat naikin torsi juga. Di situ dapat satu set, tapi yang kita butuhin cuman yang counter gearnya doang. Yang gear rodanya tidak bisa dipakai, pinionnya tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai cuman yang counter gear doang. Jadi kalau misal kalian punya uang, kalian beli aja yang cari aja crash gear settingan low. Belinya di mana nanti di deskripsi aku coba taruh link yang mungkin bisa membantu. Atau kalau misal nggak mau pakai gearnya punya crash gear, itu bisa pakai gear merah dari Pat Aoshima. Itu juga dapat gear yang rasionya adalah 16:30 yang counter gearnya. Cuman yang Aoshima ini aku belum pernah nyoba. Ini mungkin anak-anak Tamiya atau apa gitu. Ntar misal kalau pengen tahu linknya aku taruh di deskripsi juga. Kayaknya ini jadi lebih murah kalau yang part Aoshima ini. Cuman kalian tentukan sendiri aja nanti. Opsi ketiga adalah gearnya aku bikin sendiri. Caranya gimana next video ya. Nah, balik ke sini tadi dengan perbandingan gear yang lebih gede, diharapkan torsi yang dihasilkan dari unit motornya itu bakal jauh lebih gede sehingga senjata Bregoga kalian jadi lebih powerful. Setelah kalian pakai kombinasi pinion 8 dan counter gear 16:30 ini, nanti rasio torsi di sini itu bakal berubah dari 1,5 menjadi 1:6 setengah sekian, 6,7 lah sekitaran. Semakin gede perbandingannya, makin gede torsinya, tapi RPM-nya turun. Jadi mungkin ketika kalian pakai dinamo yang standar kayak gini, kalian bakal merasa senjata kalian bakal lebih lemot, tapi bakal lebih powerful. Atau bagus juga kalau misal di combine pakai ini wheel yang giant. Wheel yang giant dia diameternya jauh lebih gede kan daripada yang wheel normal kayak gini kan. Jadi nanti walaupun RPM-nya turun, tapi tetap bisa lari-larian di arena. Baiklah kayak gitu, mohon maaf kalau misal penjelasanku agak beribet. Jadi aku berusaha menjelaskan hal yang sangat teknis ini biar orang yang tidak terlalu familiar dengan oprek-mengoprek kayak gini juga bisa lebih paham. Ya semoga bisa bantu lah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.